Nah, sekarang kita bicara tentang The Pilgrim Progress bab 12 dan 11. Mereka sudah melewati gunung. Jadi sekarang ada Christian, peristiwa yang terjadi setelah Christian berhasil mendaki bukit kesulitan, A Hill of Difficulty, karya dari John Bunyan. Ketika itu Timorus dan Mistras ketemu dengan Christian, atau Christian bertemu dengan mereka. Ketika ia mencapai puncak bukit tuh, dua orang datang menjumpai Christian. Satu bernama Timorus, ketakutan, dan satunya lagi Mistras, ketidakpercayaan. Itu Timorus bertanya pada mereka, "Tuan-tuan, ada apa? Kenapa kalian berlari ke arah yang salah?" Jadi ini Christian bertemu dengan dua peziarah. Si Timorus yang bernama ketakutan, si Mistras yang bernama ketidakpercayaan. Dia berlari mundur ke arah yang salah. Mereka berkata bahwa ada 2 ekor singa yang mengaum di depan, dekat istana indah, dan mereka takut akan dicapik-capik. Ngeri. Tapi Christian bertekad. Meskipun terintimidasi, Christian menolak untuk kembali. Lebih berbahaya kembali ke kota kehancuran dengan hukuman dosa daripada bayar di depan. Dan ia memilih untuk maju terus meskipun disertai rasa takut. Dan Timorus dan Mistras meninggalkannya dan kembali ke jalan yang lebar. Apa pelajarannya? Christian bertemu Mistras dan Timorus ini. Tekad Christian luar biasa bagi saya. Bila di belakang adalah kehancuran dan di depan adalah kehidupan kekal, maka putar balik bukanlah option. Manusia berani berkata begini, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, melainkan orang-orang yang beriman dan memperoleh hidup. Keren. Lalu bergulir lagi cerita. Di bab ini Christian kehilangan gulungan kitab. Kadang berjalan sendirian itu kan melelahkan, dan kemalasan yang membuat berdosa. Christian meraba dadanya untuk mengambil gulungan kitab, sertifikat jaminan keselamatannya, tetapi yang gak dapat menemukannya. Dia sedih banget. Dia diliputi kesedihan yang sangat mendalam dan menyadari jangan-jangan gulungan kitab itu jatuh pada saat ia tertidur di pohon perteduhan di lereng bukit sebelumnya. Christian menyadari betapa bodohnya dirinya, membacakan diri dalam tidur di tempat istirahat yang seharusnya hanya untuk penyegaran singkat. Mungkin dia bernyanyi, bodohnya diriku, atau lagu, aku manusia bodoh. Itulah. Istirahat itu perlu. Istirahat secukupnya. Jangan sampai terlena. Karena itu harus lebih giat lagi kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Nih, Ibrani 2 ayat 1. Kita ikuti lagi perjalanan si Christian. Lalu Christian balik lagi, langkah mundur, karena gulungan itu harus didapatkan. Gulungan itu adalah izin masuk ke kota surgawi.
Lalu Kristian terpaksa putar balik, berjalan kembali menyusuri jalan yang telah ia tempuh. Seperti yang analogikan dengan bangsa Israel yang harus kembali ke Laut Merah karena dosa. Perjalanan memutar, dimarahi dengan air mata dan kecaman terhadap dirinya sendiri. Dia kembali di bawah pohon tadi ya, dan dia duduk dan menangis. Saat dia melihat di bawah bangku, dia menemukan gulungannya. Sukacita tak terperikan menggelegak dalam diri Kristian. Dia tergesa-gesa mengambil dan menyimpan gulungan itu di dadanya. Dan dia sadar sangat-sangat rugi waktu. Matahari telah terbenam dan dia harus menyelesaikan sisa pendakian dalam gelap. Dan hal ini membuatnya semakin takut pada singa yang akan dihadapi nanti. Jadi kawan-kawan, dari Pilgrim Progress di bab ini tentang Kristian yang ditokohkan dan ditulis oleh John Bunyan, kita belajar bahwa penundaan adalah kemunduran dan harganya mahal. Seharusnya sudah sampai jauh, tetapi karena menunda, mundur, ya istilahnya kelamaan, kehilangan fokus. Seperti kata penulis Ibrani, sebenarnya sudah waktunya bagimu untuk menjadi guru, tetapi nyatanya kalian masih perlu belajar dari orang lain tentang asas-asas pertama ajaran Allah. Kalian belum dapat menerima makanan yang keras, kalian masih harus minum susu saja. Itu kerugiannya. Seharusnya sudah bisa ngajar, tapi balik belajar lagi. Rugi waktu, rugi tenaga, dan yang lainnya. Jangan ditunda. Nah, Kristian sampai di The Palace of Beautiful, bertemu dengan singa dan merasakan ketakutan di gerbang. Ternyata singa-singa itu dirantai. Singa-singa itu menakut-nakuti Timorus dan Mistras, tapi ternyata dirantai. Penjaga gerbang yang bernama Watchful meyakinkan Kristian, singa-singa itu hanya untuk menguji iman para peziarah, bukan mencelakakan mereka yang berjalan di tengah jalur yang benar. Lalu Kristian dipersilakan masuk dan berbicara dengan pelayan istana yang bernama Discretion, kewaspadaan, yang kemudian memanggil 3 pelayan lainnya bernama Piety, Prudence, dan Charity. Dan mereka bicara, luar biasa. Cobaan hanya menjadi ancaman bagi mereka yang tidak lurus dan tulus. Cobaan yang mendatangkan ketakutan hanya menjadi ancaman bagi mereka yang tidak lurus dan tulus. Jadi berjalanlah mengikut Yesus dengan tulus dan lurus. Ya, si iblis itu berjalan-jalan keliling. Kenapa dia berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum? Karena diikat ternyata. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau jalannya lurus di tengah, ya nggak bakalan akan ditelan. Rasul Petrus sudah mengingatkan. Lalu sampai di The Palace Beautiful, berceritalah si Kristian ini. Dia bercerita kepada kesalehan, kepada kearifan, dan kepada kasih. Dia bertanya jawab pada mereka semua. Kepada kesalehan dia bercerita awal perjalanannya diusir dari kota kehancuran, bertemu dengan evangelis, lalu menceritakan yang dilihat di rumah sang penerjemah tentang rahmat, keputusasaan, dan keberanian. Dan dia juga bercerita tentang titik balik, momen yang paling berkesan ketika dia melihat Kristus tergantung di salib yang menyebabkan beban dosanya jatuh. Dan ia kemudian menerima jubah dan gulungan yang tertera ada 3 sosok yang bersinar. Kepada kearifan, Kristian bercerita tentang introspeksi. Yang ngaku sih, karena masih diganggu oleh pikiran-pikiran duniawi. Ia juga menyatakan kerinduannya untuk yang mendalam pada kota surgawi dan kelelahannya akan kejahatan.
kepada kasih, dia bercerita soal keluarganya. Christian mengungkapkan kesedihannya karena istri dan anak-anaknya enggan ikut berziarah. Mereka takut kehilangan dunia ini. Tapi kasih meyakinkan pada Christian bahwa ia telah berbuat semampunya dan telah membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas pilihan mereka. Dari percintaan mereka, sebuah komunitas, keluarga digantikan. Tapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah. Umat Allah sendiri, Allah memilih kalian dan memanggil kalian untuk keluar dari kegelapan, untuk masuk dalam terangnya yang gemilang. Dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dahulu kalian bukan umat Allah, tapi sekarang kalian adalah umat Allah. Dahulu kalian tidak dikasihi oleh Allah, tapi sekarang kalian menerima belas kasihannya. Luar biasa. Ya, Christian mendapatkan komunitas di mana dia bisa saling berbagi. Dahulu dia bukan umat Allah, sekarang dia adalah bagian umat Allah. Lalu Christian masih terus belajar sambil makan malam bersama, masih bercakap-cakap seperti komsel, seperti date, seperti cengki. Percakapan berpusat pada Tuan Bukit, yakni Kristus, kisah pengorbanannya, cintanya yang besar kepada para peziarah, dan janjinya untuk mengangkat mereka yang rendah menjadi pangeran. Christian menghabiskan makan malam dengan tidur di kamar bernama Damai dan bangun dengan nyanyian syukur. Sejak awal kekristenan selalu diwarnai dengan memecahkan roti, makan bersama. Dalam makan bersama semua setara, egalitarian, dan semua bisa saling berbagi. Kurasa benar yang dikatakan orang bahwa pemuritan terjadi dalam lingkaran dua arah, seperti kisah para rasul. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama mereka. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Keren. Ya, seperti itu yang dikatakan oleh John Bunyan lewat tokoh Christian di Pilgrim Progress. Lalu kemudian kita sampai pada bab pendidikan dan persiapan. Christian dibawa ke ruang belajar, melihat catatan silsilah Tuan Bukit, perbuatannya, dan sejarah hamba-hambanya, yang berani juga melihat janji dan rahmatnya, bahkan orang-orang yang berdosa terburuk. Dari puncak istana dia melihat pegunungan yang menyenangkan, di tanah Immanuel sebagai pemandangan yang memberikan kenyamanan. Saya jadi teringat pada Lukas 15, semua yang kau lihat adalah milikmu. Di ruang belajar dia bertemu dengan catatan silsilah. Ini ngomongin soal kanon Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Harus ada dalam komunitas orang-orang percaya. Lalu ditemukan gudang senjata memperlengkapi Christian dari kepala sampai kaki dengan baju sirah agar siap menghadapi serangan sepanjang jalan. Ya, ini mengingatkan apa yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Sebab itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah, supaya pada hari jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh, dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir kalian masih gagah perkasa. Hendaklah kalian siap siaga. Jadi setelah Christian diperlengkapi dengan semua itu, dia siap untuk berangkat dan diberi petunjuk. Dari penjaga gerbang, dia tahu bahwa si Faithful telah mendahuluinya. 4 pelayan wanita, kewaspadaan, kesalehan, kasih, dan kearifan menemaninya turun ke bukit. Karena jalur menuju lembah kerendahan hati adalah jalur yang sulit dan berbahaya. Saya jadi teringat pada Mazmur 23. Ya, jalur kerendahan hati, jalur yang berbahaya. Tapi tongkat dan gada Tuhan ada bersama setiap para peziarah. Dan mereka memberinya bekal roti, anggur, dan kismis. Dan Christian kemudian melanjutkan perjalanannya. Meskipun ia tersandung 1, 2, 3 kali,
dia selalu menuruni bukit meneruskan perjalanannya. Begitulah ya komunitas orang-orang yang orang-orang percaya, para peziarah ini saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, memberikan mereka bekal supaya tidak kelaparan di jalan. Demikian seharusnya kita lakukan pada para peziarah sesama kita. Christian proses setelah dia meninggalkan semuanya, setelah dia cerita tadi kepada kesalahan dan kearifan tentang masa lalunya dan seterusnya, dia sudah siap meninggalkan semuanya itu seperti Rasul Paulus katakan. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perjalanan dimulai. Christian meneruskan perjalanannya dalam perjalanan Pilgrim Progress sebagai karakter dari penulis John Bunyan. Nah itu The Pilgrim Progress bab 11 dan 12. Bab 11 tentang kesulitan, bab 12 tentang pemulihan sekaligus berlengkapi. Timoreus dan Mistras melambangkan dua sikap yang sering menghalangi orang beriman, ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan. The Palace Beautiful adalah gereja, tempat di mana jiwa yang lelah menemukan istirahat, pengajaran, dan perlengkapan rohani. Jangan istirahat sembarangan, istirahatlah di gereja, di komunitas orang percaya. Singa yang dirantai menggambarkan iblis dan percobaan yang tampak menakutkan, tapi sebenarnya dibatasi kuasanya oleh Allah. Perlengkapan senjata rohani mengingatkan pada Efesus 6 ayat 10-18, yaitu perlengkapan rohani bagi orang percaya untuk melawan kejahatan. So, inilah bab 11-12 dari The Pilgrim Progress dari John Bunyan sebagai tugas dari survei perjanjian baru 3 S13 Kalvari, asuhan dari Pak